Tes, dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana memindahkan daftar nilai masuk ke dalam profil rapor. Ya, kita mulai saja. Saya akan buka file Excel. Jadi saya akan buka file Excel. Ada yang sudah saya siapkan. Nah, ini. Jadi ini file Excelnya ada 2 sheet. Satu sheet untuk nilai matematika dan satu sheet lagi untuk halaman rapor. Jadi ini untuk sheet nilai matematika ini sudah pernah saya buatkan di video sebelumnya cara membuatnya. Pada kesempatan ini saya hanya akan menunjukkan bagaimana caranya supaya deskripsinya ini dan nilainya bisa ditampilkan di sini di sheet halaman rapor menggunakan VLOOKUP. Jadi pada video sebelumnya itu saya sudah membuat daftar seperti ini kecuali kategori. Jadi untuk kategorinya ini belum saya buat. Saya akan kasih teman-teman dulu petunjuk bagaimana caranya membuatnya. Yang pertama itu kita ketik sama dengan, kemudian pakai if, sama dengan if, buka kurung, jadi buka kurung. Jadi jika nilai rata-ratanya itu perlu bimbingan, jadi jika nilai rata-ratanya yang ini ya, J13, kita klik saja. Jika J13 ini lebih kecil atau sama dengan 69, maka kita pakai titik koma, tanda kutip 2 di atas, maka kategorinya C. C besar ya. Kemudian titik tanda kutip 2 lagi. Kemudian kita lanjut lagi, titik koma, jika, pakai if, jika, buka kurung, J13 kecil atau sama dengan 79, maka pakai titik koma, tanda kutip 2, maka maka tampilkan kategorinya itu C ya. Yang tadi ini D ya, bukan C. Kategorinya D. D besar. Tanda kutip 2. Pakai titik koma, masih ada lagi karena masih ada B dan A. Jika buka kurung J13 sama dengan kecil atau sama dengan 89, titik koma, tanda kutip 2, maka tampilkan B, titik kutip 2 di atas, titik koma, masih ada satu lagi, A. Jika buka kurung J13 kecil atau sama dengan 100, maka kutip 2 tampilkan A, kutip 2. Kemudian kita kasih kurung 4 kali, 1, 2, 3, 4, dia kelihatan. Enter. Ada yang masalah. J13 lebih kecil atau sama dengan, oke. Jadi karena dia ada di kategori B, 83B, maka dia ini kita tarik saja ya. Oke. Sekarang
kita mau tampilkan nilai ini, nilai yang ini, nilai rata-rata, kita mau masukkan ke rapor. Saya kasih tanda kuning. Kemudian dengan yang ini, yang kita mau tampilkan ke dalam rapor, saya kasih kode. Kemudian kita masuk ke halaman rapor. Tadi nilainya nilai matematika. Nilai matematika untuk nilainya yang di sini itu yang kita ambil yang ini. Ya. Jadi kita pakai rumus VLOOKUP buka kurung. Nah, kita lihat ini. Di sini ada lookup value. Lookup value ini menunjukkan nanti acuan untuk mengambil kolomnya itu yang mana gitu. Jadi saya pilih di sini. Misalnya saya pilih di O19 di sini ya. O19, ada saya klik O19, kita tekan F4 supaya ini kolomnya dia menetap, tidak berpindah nanti kalau di copy. Kemudian lihat di sini, dia dipisahkan oleh tanda titik koma setelah lookup value, maka kita pakai titik koma. Kalau dia di situ dia tunjukkan koma, maka pakai koma. Kita pakai titik koma. Kemudian tabel array. Tabel array ini dia minta tabel yang mana nanti yang akan dipilih. Jadi karena kita akan memilih di sheet nilai matematika, maka kita buka sheet nilai matematika. Kemudian kita sorot tabelnya ini dari sini. Kita sorot semuanya sampai sini. Oke. Sudah kita sorot, karena kolomnya ini juga menetap, maka kita tekan F4. Nah, atau bisa juga nanti langsung saja di sini di antara ini kita tekan $. Oke, sekarang kita bawa ke sini pointernya, bawa ke sini. Setelah tabel array, sekarang dia minta kolom yang mana. Jadi kita pakai titik koma, dia minta kolom yang mana, kolom nomor berapa. Jadi ini saya sudah kasih kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena kita mau ambil yang ini, berarti dia kolom 10. Kita ketik 10, kemudian titik koma. Dia mau ada lagi pilihan antara true dan false. Kalau kita pilihnya true, berarti dia nanti akan memilih, menunjukkan, mencari yang paling sesuai. Kalau tidak ada yang sesuai, dia cari yang paling sesuai. Tapi kalau kita pilih false, dia hanya mencari yang sesuai saja. Jadi kita pilih false, bisa kita klik 2 kali. Nah, sudah muncul false. Boleh juga di sini kita ketik antara 0 atau 1. Kalau 1 itu true, 0 itu false. Kita pakai 0 saja, tutup kurung, enter. Nah, sekarang ini sudah pindah ke sini. Hanya ini karena tadi itu dia punya lookup value itu belum diisi yang ini, maka dia tidak muncul. Kalau kita isi nomor 1 misalnya, kita isi di sini nomor 1, maka dia akan tampilkan nilai 83. Itu nilai dari sini di baris pertama ya. Kalau kita ketik di sini 2, maka dia akan ambil ini 68 di baris kedua nih ya. Nah, begitu juga yang ini, kita tinggal copy saja ini. Kita copy, karena ini sama saja. Kita copy, nggak bisa ya. Kita ketik saja ya. Oke, karena ini ada 2 kolom di sini yang dipakai, ini C dan D. Jadi agak rumit. Bisa aja kita copy saja ini. Sini kita copy, kemudian bawa ke sini, sama dengan, kemudian paste. Oke. Nah, dia sudah tampil yang sama, tapi dia ambil kolom 10, padahal yang kita ingin di sini ada predikat. Kalau predikat itu bukan kolom 10, tapi kolom 11. Kategori ya, tadi bukan predikat, kategori. Predikat. Oke. Jadi yang diminta ini berarti kolom 11, maka di sini harus kita ganti kolomnya kolom 11. Enter. Nah, dia ambil predikatnya D.
Kemudian bagaimana memindahkan deskripsinya, sama saja, bisa kita copy, bisa juga kita, supaya kita lebih lancar lagi, kita ketik saja sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya ambil yang ini, kemudian tekan F4, kemudian titik koma seperti yang dia minta di sini, buat batasnya titik koma yang membatasi. Kalau dia koma, kasih koma. Tabel array-nya kita buka di sini, tabel array-nya kita sorot yang ini tadi sama, kemudian kita tekan F4, kemudian titik koma, kita pilih index number, kita pilih kolomnya kolom 18, titik koma, ada pilihan false atau true, kita pilih false, atau bisa juga 0, kemudian tutup kurung, enter. Nah, deskripsinya sudah tampil, sehingga di dalam rapor itu bisa tampil nilai dengan deskripsi. Nah, kalau kita ketik 3, maka akan tampil angka 3. Kemudian ini supaya mudah, kita tidak lagi menyorot, kita tidak lagi mengetik gitu. Kita bisa membuatkan tanda panah supaya nanti kita tinggal klik-klik saja. Kita masuk di sini developer. Coba lihat, ini developer. Jadi di developer ini developer, kemudian kita pilih insert. Kemudian ini ada pilihan ini, spin button atau form control. Kita pilih ini. Kemudian kita sorot di sini. Nah, kemudian sudah itu kita klik kanan, format control, kita klik ini link, kita pilih yang ini, kita pilih yang ini, enter. Oke. Jadi kalau kita tekan ke atas, dia tampil angka 1. Kita ketik bertambah 2, 3. Ya, jadi tinggal kita klik saja, nanti dia akan menunjukkan yang mana yang kita mau pilih. Oke. Saya kira demikian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.